Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang buka bersama saya di Yesaya 58 mulai ayat yang pertama. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Bapak Ibu, kita tidak bisa ngomong dengan nyaring tentang kebenaran. Kita nggak bisa ngomong dengan keras. Kita nggak bisa ngomong dengan terang-terangan kalau kita ini masih menyembunyikan dosa dan pelanggaran dalam diri kita. Tidak ada keberanian. Karena apa? Dosa dan pelanggaran itu akan menuduh kita. Tapi kalau hati nurani kita ini murni, hati nurani kita bersih di hadapan Tuhan, kita akan menjadi orang yang bisa berani sekali ngomong kebenaran. Ngomong dengan nyaring. Alkitab ngomong serukanlah kuat-kuat, nggak usah ditahan-tahan. Kalau A dibilang A, kalau B dibilang B, kalau salah dibilang salah, kalau benar dibilang benar. Jangan peduli dengan apa kata orang, peduli dengan kata firman. Saya harus sampaikan firman itu apa adanya tanpa dibumbuin A, B, C, D, E, F, G. Firman A ya kita diomongin A, B, ya B. Nggak perlu dibumbuin, nggak perlu dipermanis. Kalau dosa ya harus dibilang dosa, kalau pelanggaran ya bilang dosa. Kalau pelanggaran ya dibilang pelanggaran. Kalau nggak berkenan di hadapan Tuhan, dibilang nggak berkenan. Jangan dibumbuin segala macam cara, ditipu daya. Karena apa? Kita coba ngomong manis sama orang supaya orang nggak tersinggung. Bapak Ibu, kalau dengerin firman tersinggung itu sebenarnya bagus buat manusia rohmu. Artinya jiwamu perlu diperbarui. Bapak Ibu, harus ngerti firman ini. Kebenaran harus dinyatakan dengan nyaring. Nggak perlu ditahan-tahan lagi. Diberitahukan apa adanya. Supaya orang itu tahu dan sadar bahwa dirinya itu siapa di dalam Tuhan. Karena banyak orang lupa siapa dirinya di dalam Tuhan. Udah melakukan dosa, sudah melakukan pelanggaran, motivasinya busuk, hatinya jahat, tetap aja melakukan firman. Apalagi kalau yang melakukan itu pendeta. Udah bikin kesalahan, tetap jalan terus. Akhirnya apa? Jemaat yang mendengarkan apa yang disampaikannya jadi tersesat. Kita kan harus murni nih di hati kita, di dalam kita ini. Kita itu tidak bisa murni karena kita bikin murni-murni sendiri. Kita itu akan murni dan tulus di hadapan Tuhan kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita secara personal dengan Tuhan itu yang akan merubah yang di dalam batin kita ini. Kita nggak akan lagi menjadi orang yang sembarangan dan sembrono. Kita menjadi orang yang benar-benar bergantung sepenuhnya kepada firman. Menaruh hati kita ini sepenuhnya kepada firman. Makanya kalau ada masih disembunyikan dosa di dalam dirinya, orang nggak akan bisa ngomong sembarangan, nggak boleh ngomong terang-terangan lagi. Apalagi kalau orang berzina, orang hidupnya nggak kudus, bagaimana mau khotbah tentang kesucian dan kekudusan? Orang yang rakus, motivasinya duit, bagaimana ngomong tentang kemurnian hati? Susah sekali. Tapi kalau yang di dalam hati kita ini murni, kita tuh ngomong tuh tanpa tedeng aling-aling. Kita ngomong apa adanya, kita nyaringkan suara kita bagaikan sangkakala lagi. Beritahukan kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Kenapa kok disuruh menyatakan dosa? Kalau dosa itu harus dinyatakan dosa, pelanggaran-pelanggaran. Supaya kita ini berjalan dalam ketepatan ilahi, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Jangan malah orang melakukan dosa dan pelanggaran dibiarin terus. Karena dia memberikan persembahan besar atau karena dia baik sama kita nggak enak. Jangan karena nggak enak sama A, sama B, sama C. Terus akhirnya dia bikin kesalahan dibiarin. Semakin kalau ketemu saya, semakin saya tegur. Kalau salah ya saya bilang salah, kalau benar ya bilang benar. Saya nggak terlalu peduli dengan perasaan orang kalau melakukan dosa. Buat apa? Dosa itu pelanggaran, bukankah kita lebih penting mikirin perasaan Tuhan daripada perasaan orang lain? Bukan berarti kita nggak peduli dengan orang loh. Justru karena kita peduli dengan orang, kalau salah harus dinyatakan salah. Bukan ditutup-tutupin, bukan merasa dibenarkan, diperhalus lagi. Sehingga orang tersesat dan nyaman dengan dosanya. Dosa harus dinyatakan apa adanya. Pelanggaran dalam diri kita pun kita harus telanjangi. Kalau enggak, kita ini menjadi orang yang munafik loh. Bisa ke gereja, rajin ibadah, Kristen, KTP-nya Kristen, tapi hidup kita menipu Tuhan, menipu diri sendiri dan menipu orang lain. Buat apa? Apalagi seorang hamba Tuhan menipu jemaatnya dengan kata-kata firman Tuhan yang palsu dan bohong. Nah, Tuhan kan nggak bisa ditipu, Tuhan nggak bisa dibohongin. Buat apa kita melayani kelihatan baik di mata manusia, tapi di mata Tuhan kita jahat, busuk, dan jelek? Buat apa kita rajin ibadah di mata manusia,
di mata gembalamu kamu jadi orang yang saleh dan rohani. Tapi di hadapan Tuhan kan yang tahu kan isi hatimu dengan Tuhan. Ini penting sekali ini. Supaya kita ini tahu benar. Kalau hati kita ini benar, omongan kita itu benar. Kalau hati kita ini kudus, yang keluar dari mulut kita juga kudus, pikiran kita kudus, perbuatan kita kudus. Tapi kalau yang dari dalam hati ini jahat, busuk, dan penuh tipu muslihat, tetap ditutupin kayak apapun, suatu hari akan terbongkar di hadapan Tuhan. Orang-orang yang nggak bisa ngomong dengan tegas alias masih kompromi, dapat dipastikan dia masih mengkompromikan dirinya dengan banyak hal sehingga bisa ngomong terang-terangan. Kalau dosa dinyatakan dosa, supaya orang itu bertobat balik kepada Tuhan. Loh, ini udah akhir zaman, hidup kita nggak bisa main-main lagi. Lu buat apa kita mau hidup main-main hari ini? Buat apa toh kalau nanti ujungnya kita ditolak Tuhan? Bukan nggak ada berguna sama sekali. Bukankah hari ini kita harusnya taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan? Sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita taruh hati kita supaya kita ini menjadi orang yang benar-benar mengasihi dan mencintai Tuhan. Menomorsatukan lebih dari apapun juga. Kita harus belajar menyenangkan Tuhan. Kita nggak bisa menyenangkan Tuhan hanya di luaran saja. Tapi kita menyenangkan Tuhan karena perbuatan dan tindakan kita nih loh. Harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan jadi orang Kristen seperti bunglon. Di gereja kelihatan haleluya. Di teman-teman kelihatan kudus, berjaya. Tapi praktek hidup hari-harimu itu bejat, rusak, dan najis di hadapan Tuhan. Ya buat apa? Orang model kayak begini itu nggak bisa tegas kalau ngomong kebenaran. Selalu berdolak-dalik, belak-belok mulutnya itu. Plin-plan nggak bisa ngomong apa adanya. Ya kita harus nyatakan kebenaran seperti apa adanya loh. Engkau harus menjadi orang yang tegas kalau ngomong kebenaran itu. A dibilang A, B bilang B. Supaya hidup kita ini suatu hari didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Perhatikan nanti yang kedua. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal jalanku. Ini tipe-tipe orang yang tiap hari itu berdoa, ikut doa, ikut ibadah Zoom, ibadah onsite, ikut persekutuan doa, doa fajar, doa siang, doa petang, doa malam, ikut ibadah di mana-mana. Tapi ada beberapa orang ikut ibadahnya cari makan jasmani juga ada itu. Saya temuin beberapa orang kerjanya, oh di sana ada ibadah makan, kita ikut. Ibadah ini ikut nih. Ada orang-orang model kayak begitu ya. Orang kayak begitu sebenarnya saya nggak tahu yang dikejar itu sebenarnya apa. Ada orang yang rajin ibadah, pingin kenal jalan Tuhan, rajin ibadah, ikut kebaktian di mana-mana, ikut KKR, ikut seminar, ikut Zoom meeting dan lain sebagainya, pingin kenal jalan Tuhan. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allah. Ini orang yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allah. Mereka menanyakan tentang aku. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Nyelidikin firman, nyelidikin Alkitab. Mereka suka mendekat, menghadap Allah. Bayangin, ini orang rajin ibadah, rajin gereja. Benar-benar pokoknya ngikutin semua rutinitas agamawinya. Tapi ayat yang ketiga perhatikan baik-baik. Mengapa kami berpuasa? Ini orang rajin berpuasa lagi. Dan engkau tidak memperhatikan juga. Mengapa kami merendahkan diri, engkau tidak mengindahkannya juga? Ternyata udah puasa, minta pertolongan Tuhan, minta dijawab Tuhan, tidak dijawab. Sudah merendahkan diri, berdoa, belum dijawab juga. Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak semua buruh-buruhmu. Melakukan aktivitas rohani, rajin ibadah, mungkin pelayanan, mungkin jadi hamba Tuhan, jadi gembala sidang dan lain sebagainya. Pokoknya punya jabatan rohani dan aktivitas rohani. Tapi ternyata sama pegawainya, sama buruhnya itu, waduh, kuatus, jahat, gialak, nggak menghormati, dianggapnya kayak budak loh. Kamu tuh kayak begitu, melakukan aktivitas rohanimu, tapi kamu jahat sama orang lain, sama pembantumu, sama sopirmu, sama karyawanmu, kamu perlakuan buruk, bahkan sama orang tuamu, sama orang lain kamu perlakuan buruk. Kamu tuh munafik dan jahat di mata Tuhan. Kamu tuh ibadahmu tuh palsu, bukan yang sejati yang datangnya dari Tuhan. Model kayak begini. Lo kamu jempalitan puasa 100 kali, 100 hari, 360 kali, ikut ditumpangin, kebaktian ditumpangi pendeta dengan pendeta yang macem-macem. Dan ternyata kamu jadi orang yang munafik kalau kelakuanmu tuh busuk dan jahat dengan orang yang di rumahmu. Coba cek sekarang nih ibu-ibu, pembantumu tuh kerasan gak sama kamu? Atau kerja 3 bulan, 2 bulan pindah, karena apa?
Kalau orang nggak kerasan ya berarti ngelihat nyonyanya tidak memperlakukan dengan baik. Atau tuannya tidak memperlakukan dengan baik. Coba perhatikan supirmu tuh betah kerja sama kamu apa enggak. Seburuk-buruknya, setidak mengertinya pegawaimu dan sopirmu atau pembantumu. Kalau engkau baik jadi berkat, orang itu akan nyaman dan tahan loh. Tapi kalau memang dasar kelakuan kita ini busuk, kumpul sesama anak Tuhan, waduh ngomongnya firman Tuhan. Ikut grup WA, postingnya firman ngomongnya rohani. Tapi kelakuannya di rumah sama pembantunya, sama karyawannya, sama sopirnya, bahkan sama pasangan hidupnya itu horor, busuk, jahat, dan munafik. Lah mana bisa didengar Tuhan doamu? Puasamu pun juga nggak akan dijawab Tuhan, karena kamu ngejar yang lahiriah bukan yang rohani. Ayat yang keempat, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah. Kerjanya eker-ekeran, berantem, saling berbantah, apa namanya itu? Adu argumentasi, saling menyerang, berkelahi, bayangin. Serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Lu bagaimana mungkin orang kayak begini nih? Lu melakukan aktivitas rohani itu bagus. Tapi kalau nggak diimbangi dengan karakter yang berubah seperti apa yang Tuhan mau, kamu menjadi orang yang munafik dan jahat loh. Bisa kamu jadi orang Kristen, rajin ibadah di gereja, pelayanan di gereja, tapi praktek hidupmu tidak mencerminkan karakter ilahi, kamu jadi batu sandungan loh. Orang nggak akan senang, orang nggak akan merasa terberkati, orang malah enak dan ngelihat kelakuan busuk dan jahatmu. Bisa ikut persekutuan doa ABCDEFG, ikut ibadah online gereja ABCDEFG, tapi kalau kamu dengan pasanganmu kuat terus jahat, ngomongnya nyakitin, sama anak ngomongnya nyakitin, lu bagaimana mungkin? Kamu ikut rajin ibadah tapi kamu sama besanmu, sama mertuamu, sama mantumu ribut dan eker-ekeran. Loh, kamu ini mau ibadah, sungguh-sungguh mencintai Tuhan, atau hanya pengen dilihat orang, pengen kelihatan rohani di mata orang? Percuma kita ini kelihatan rohani di mata orang. Gak ada nilainya kalau karakter kita itu busuk dan jahat. Kita ini jadi orang yang munafik. Kita doa pun tidak dijawab Tuhan. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah. Udah puasa, tapi kerjaannya berantem, saling berkelahi, serta memukul dengan tinju lagi, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang maha tinggi. Dengerin baik-baik Bapak Ibu yang sedang bergumul, sedang banyak masalah, dan sedang bayar harga di hadapan Tuhan. Kamu berdoa minta dijawab Tuhan. Kamu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kamu suruh temuin pendeta, bahkan nelpon saya minta konseling supaya permasalahannya diselesaikan dengan baik, dijawab Tuhan, doanya dijawab Tuhan. Kamu bisa temuin pendeta yang terkenal, pendeta yang hebat, pendeta yang diurapi. Kamu bisa datang seminar, ibadah, dan lain sebagainya. Tetapi kalau karaktermu dan kelakuanmu itu busuk dan jahat, karaktermu busuk dan jahat, semena-mena, doamu, puasamu, jeritanmu tidak didengar Tuhan loh. Perhatikan ya. Ayat yang keempat, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Nggak sama pasangannya, nggak sama orang lain, nggak sama pegawainya, nggak sama bosnya berantem. Nggak sama besannya, nggak sama mantunya berantem. Temu sama siapapun berantem. Ketemu kucing di jalan pun diajak berantem. Ketemu kecoa diajak berantem. Serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Perhatikan. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang maha tinggi. Sungguh-sungguh inikah puasa yang kuhendaki dengan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukankah berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelalaian dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, ini orang yang murah hati, berbagi, membagi makanan, dan membawa rumahmu ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ngelihat saudaranya susah malah dijauhin. Kalau ada saudaranya lagi susah bangkrut, kalau datang ke rumah dicurigain, takut mau ngutang nih, mau ngutang ini. Ini teman lagi bangkrut, ketika telepon, wah nih jangan-jangan mau utang saya nih, dijauhin.
Kan bukannya kejadian banyakan sekarang hari ini. Orang yang lagi susah itu banyak kan dijauhin temannya. Tapi kalau orang sukses semuanya ngaku saudara. Pada waktu itulah terangmu merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Disertain Tuhan. Jangan menjadi orang yang busuk karaktermu. Ternyata karakter kita ini penting. Karakter kita ini, dampak dari kita ini benar-benar ngalami Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Orang itu kalau berjalan bersama Tuhan setiap hari, membangun hubungan intim dengan Tuhan setiap hari, hidupnya pasti berubah, kelakuannya pasti berubah, omongannya pasti berubah, tindakannya pasti berubah, seperti yang Tuhan mau. Bukan malah bejat, bukan malah rusak, bukan malah kacau, bukan malah sembarangan dan sembrono. Kalau orang ngaku cinta Tuhan, ngaku percaya Tuhan, tapi kelakuannya busuk, dapat dipastikan kamu hanya lakukan ibadah agamawi, tapi kamu gak kenal Tuhan. Fisikmu ibadah, tapi hatimu jauh dengan Tuhan. Banyak orang fisiknya ibadah, kalau ditanyain firman Tuhan itu gak ngerti loh, plongo loh. Sudah Kristen bertahun-tahun, bahkan tua di gereja. Kalau ditanya firman itu plonga, gak ngerti apa-apa. Loh, selama ini kamu ibadah itu ngapain? Dengerin orang ngomong, dengerin orang berdongeng, atau kamu hanya ratusan melakukan aktivitas sebagai orang Kristen? Ya harus minggu ke gereja gitu loh. Terus kamu pulang gak ngerti apa-apa. Ya tidak heran hidupmu babak belur. Hidupmu gak bisa ngerti kehendak Tuhan, gak mencapai destinasi Tuhan, gak memiliki pengaruh, otoritas, dan kuasa. Hidupmu sama persis seperti orang dunia, gak memiliki dampak apa-apa. Kita ini harus melakukan hal yang berbeda di atas rata-rata. Kalau kita jadi anak Tuhan, ya kita harus jadi berkat. Membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk. Ini kan memiliki otoritas dan kuasa ini, ngelayani orang lain, ngonselingin orang lain, doain orang lain, memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ini perlu otoritas dan kuasa, ini perlu urapan ini. Serta memecah-mecah rotimu, ini berbagi berkat nih, kasih makanan bagi orang-orang yang lapar. Orang-orang yang miskin yang tidak punya rumah, dikasih tempat tinggal. Engkau melihat orang telanjang, dan supaya engkau memberi dia pakaian, berbagi benar-benar. Karakternya ini udah dirubah, ini baru bisa hidup diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Gak berantem gegeran sama saudaranya sendiri. Baru orang model kayak begini ini, hidupnya, terangmu akan merekah seperti fajar. Kalau engkau punya luka, lukamu akan dipulihkan Tuhan. Banyak orang sedang terluka hatinya, disakitin, dihianatin, dikecewakan, bangkrut, stres, difitnah, dituduh, diperlakukan buruk, dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau melakukan yang tepat seperti apa yang Tuhan mau, melakukan yang tepat seperti apa yang Tuhan mau, seperti ayat ini. Seperti ayat ini kamu lakukan. Padahal dalam kondisi kamu sedang terluka, kamu belajar benar-benar mencari Tuhan dengan kesungguhan. Hidupin firman dan praktek firman dalam hidupmu. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Powerful kan? Ada pemulihan loh. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Ini kalau benaran jadi barisan depan, dan kemuliaan Tuhan barisan di belakangmu, ada urapan, ada otoritas, ada kuasa. Kamu ngerti firman, kamu ngerti kebenaran. Bayangkan, urapan itu berjalan bersamamu kemana-mana. Powerful sekali hidupmu, jadi dampak bagi banyak orang. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Ini yang dicari orang. Kalau kita ngomong sama Tuhan, Tuhan langsung jawab. Ini kan semua orang pingin ngalami kayak begini ini. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku apabila aku tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Ini ada bagian yang harus kita lakukan. Kalau pingin penyertaan Tuhan, ada pingin urapan Tuhan, kita berdoa didengar Tuhan. Kalau kita minta tolong dan Tuhan ngomong, ini loh aku, kamu mau apa? Apabila engkau tidak mengenakan kuk kepada sesamamu, kasih beban sama orang lain. Kasih kuk bisa beban macam-macam. Atau apapun juga lah namanya. Dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan fitnah. Gara-gara kamu gara-gara begini, gara-gara saya bangkrut, gara-gara hidup saya kacau kayak begini, gara-gara kamu melakukan A, B, C, D, E, F, G. Nggak lagi nuduh orang lain. Nggak lagi memfitnah. Nggak lagi cari kambing hitam. Tapi dia koreksi sampai kedalaman
batin yang terdalam. Oh, ini loh aku ini memang salah dan aku harus berubah. Oh, ini yang memang harus aku perbaikin hal yang gak benar ini di hadapan Tuhan. Dan aku harus berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Ayat yang ke-10, apabila engkau menyerahkan kepada orang yang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapan akan seperti rembang tengah hari. Powerful nggak ini? Berbagi berkat. Saya berdoa bahwa Ibu juga lakukan yang sama. Kita ini diberkati untuk memberkati orang lain. Kita itu diberkati Tuhan, ada tujuannya, ada maksudnya. Bukan untuk memperkaya diri. Bagi kepada orang sekitarmu yang susah. Kalau ada pembantumu yang susah, berkekurangan, atau saudaramu atau temanmu, atau siapapun udah hamba Tuhan yang kekurangan, bagi berkat sama mereka. Bagi untuk janda-janda miskin, anak yatim piatu. Bagi berkatmu. Tabur mereka. Kalau kamu digerakkan nabur ke gereja, tabur gereja. Kalau nggak digerakkan nabur ke gereja, tabur sama orang-orang sekitarmu yang susah itu loh. Terutama urusin dulu keluargamu, orang tuamu. Terutama saudara-saudaramu yang susah itu bagi berkat sama mereka yang susah. Yang hari ini kan banyak orang yang nggak bisa makan, hidupnya tertindas. Aduh, mengerikan sekali lah. Banyak banget, bagi berkatmu sama mereka. Jangan kamu peluk sendiri berkatmu. Kita harus jadi pengelola yang baik kok. Kita ini harus jadi pengelola yang baik. Bekas saya ngomong begini, saya nggak minta uang persembahanmu loh ya. Saya bertahun-tahun pelayanan nggak minta persembahan kok. Hidup saya diberkatin Tuhan. Karena saya bekerja, saya punya usaha. Jadi saya nggak terlalu mengharapkan persembahan. Saya ngomong begini, supaya kamu belajar hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Supaya kamu tuh jadi terang gitu loh. Jangan jadi orang yang kikir dan hanya memuaskan diri dengan kepuasan batinmu. Bayangin, ayat yang ke-10 saya ulang lagi ya. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Dan memuaskan hati orang yang tertindas. Orang lapar dikasih makan sampai kenyang. Orang yang tertindas dipuaskan, dibebaskan. Maka terangmu akan terbit dalam gelap. Dan kegelapan akan seperti rembang tengah hari. Nggak ada kegelapan lagi. Ada terang kemuliaan Tuhan. Kalau kamu ada terang kemuliaan Tuhan, ya kamu dipromosi pasti. Kamu pasti diberkati. Ayat yang ke-11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Bayangkan kalau hidup kita dituntun Tuhan, ya pasti kita aman hidup kita. Tenang, damai, sejahtera, berhasil. Kamu bisa bisnis apapun berhasil. Kamu punya jabatan apapun dipromosi Tuhan. Dapat karir yang bagus. Kamu pelayanan ada urapan yang menyertaimu. Ada pewahyuan yang powerful. Kamu buka usaha ada divine connection. Dikoneksi dengan orang-orang secara ilahi. Sehingga kamu dapat keuntungan, dapat profit yang besar. Ini loh kalau dituntun Tuhan. Hidupmu dituntun siapa hari ini? Dituntun Tuhan atau dituntun setan? Atau dituntun keinginanmu sendiri? Itu pilihanmu. Kamu bisa memilih untuk hidup dipimpin Tuhan. Dan kamu pasti bikin berhasil. Kalau hidup dituntun Tuhan itu bukan berarti kamu dibawa ke jalan tol yang bisa lari 160-180 km per jam. Kadang kamu dibawa ke lembah, di jalan yang terjal, di atas, kadang di bukit yang terjal, di bawahnya curam sekali loh. Kadang di lembah, kadang di tempat kegelapan. Tapi ada terang Tuhan di sana. Di tempat-tempat kamu ditolak kadang, nggak populer. Kamu lakukan ini itu nggak dihargain. Kadang kita dibawa Tuhan ke jalan-jalan yang seperti yang kita nggak harapkan. Waktu Tuhan tuntun kita di jalan-jalan seperti itu, sebenarnya Tuhan sedang ngajarin kita memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tuhan ngajarin kita berperang. Tuhan ngajarin kita benar-benar berjalan, bergantung sepenuhnya kepada Dia. Jangan berpikir kalau jadi anak Tuhan itu Tuhan akan tuntun ke jalan yang mulus. Oh, mustahil. Gigit jari kamu kalau mengharapkan, akan kecewa kamu. Justru Tuhan akan bawa ke jalan-jalan yang ruwet kadang. Jalan yang kacau. Supaya kita mengerti hikmat Tuhan. Kita bergantung sama Tuhan. Banyak orang berpikir kalau jadi orang Kristen pasti diberkati. Oh ya pasti itu diberkati. Pasti diberkati. Nggak ngalami kesusahan. Pasti ngalamin kesusahan kamu ikut Tuhan. Karena Tuhan dalam masa kesusahan itu kamu belajar menanggalkan keinginan dagingmu. Kamu belajar pikul salib sangkal diri kok. Kamu belajar pikul salib sangkal diri kalau berjalan bersama Tuhan. Kalau dibawa ke lembah kekelaman sekalipun. Sekali kita akan dibawa ke padang rumput yang hijau. Air yang tenang. Ujungnya toh Tuhan tetap berkati. Kalau kamu dipimpin dagingmu, perjalananmu akan enak. Enak sekali. Kamu mau apa kamu ikutin. Diturutin ujungnya kamu akan ketemu problem.
Tapi kalau kamu jalan sama Tuhan, ujungnya kamu akan ketemu damai sejahtera. Kamu akan ketemu kelimpahan. Kamu dipimpin dagingmu, awalnya nikmat dagingmu. Wah, semuanya sukacita. Semuanya bahagia kelihatannya. Tapi ujungnya kamu ketemu problem, pasti kamu ketemu masalah. Tapi kalau hidupmu dipimpin setan, hari ini kelihatan bahagia, baik-baik saja. Semuanya is okay. Yang kelihatannya jelek pun jadi benar kelihatannya. Tapi ujungmu kamu binasa loh. Bukankah lebih baik kita hidup enak dipimpin Tuhan, sekalipun dibawa ke lembah kekelaman, tongkat dan gadamu yang akan menuntun dan melindungi aku. Amin. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Kamu dalam kondisi bangkrut, kondisi susah, kondisi kacau, kondisi sakit hati, kondisi stres pun, Tuhan akan memuaskan hati kita. Tuhan akan memberikan kelepasan. Tuhan akan membuat damai sejahtera yang tanpa batas mengalir dalam batin kita. Tuhan akan bawa kita berjalan dalam ketepatan nilai setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Dan Tuhan akan puaskan. Kamu mau apa? Dipuaskan Tuhan. Kalau dunia memuaskan, tidak akan pernah puas. Orang dunia itu ngejar kepuasan lewat seks. Ternyata seks gak pernah memuaskan. Sampai orang ikutin free sex, ujungnya malah kena penyakit HIV dan mati. Orang dipuaskan dengan harta. Harta juga gak pernah memuaskan. Kita beli mobil 3 bulan udah bosen. Pengen ngeliat mobil yang baru. Tapi kepuasanmu harusnya Tuhan. Kalau Tuhan sedang memuaskan kita, kita bisa hidup dengan damai sejahtera, mencukupkan diri dengan apa adanya. Tidak jadi orang yang serakah, tamak, dan rakus. Amin. Orang yang tamak, serakah, dan rakus, dia haus terus. Tidak pernah puas terus. Dia ngejar sesuatu yang ujungnya malah membinasakan dan mencelakakan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Powerful gak? Seperti mata air. Bukan orang percaya kepadaku, dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Air itu menjadi sumber mata air hidup yang mengalir. Powerful, jadi berkat di mana-mana ini. Kamu ditempatkan dimanapun jadi berkat. Hatimu tenang, damai sejahtera. Kamu di tempat yang kacau pun karena ada Yesus yang menyertai hidupmu. Kamu bisa rest in the presence of the Lord. Tenang, diam, dan istirahat dalam hadirat Tuhan. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Taman kalau diairi dengan baik akan berbunga, subur, menghasilkan buah bahkan. Seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Gak ada orang kelaparan, gak ada orang kekeringan, gak ada orang mati melarat, gak ada karena dekat kamu. Karena kamu diberkati, kamu berbagi berkat sama orang-orang yang susah. Amin. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus dan membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Powerful. Dampak hidup itu powerful. Kamu ditempatkan dimanapun jadi berkat bagi banyak orang. Dimulai dengan karaktermu yang harus diperbaharui. Cari Tuhan, perbaharui karaktermu. Sikapmu harus selaras dengan firman. Tindakanmu harus selaras dengan firman. Jangan ikut Tuhan tambah gampang tersinggung. Ikut Tuhan kok gampang stres. Ikut Tuhan kok cari penghormatan manusia. Kamu gak ikut Tuhan, kamu ikutin daging gitu. Kamu tahu kalau kamu ibadah yang jangan munafik gitu. Karakternya ibadah bertahun-tahun kok nggak berubah. Kamu ini ikut Tuhan, ikut siapa? Saya nggak yakin kalau orang ikut Tuhan setiap hari ikut ibadah karakternya nggak berubah. Saya nggak yakin ya. Kalau engkau dengerin khotbah saya itu ada 700 lebih. Dengerin itu. Kalau engkau selesai dengerin khotbah itu hidupmu nggak berubah, itu saya nggak habis pikir. Berarti ada yang salah dengan hatimu atau salah dengan pendengaranmu. Lalu saya berdoa apa yang saya sampaikan merubah yang di dalam hatimu. Semakin hari semakin kamu kenal Tuhan, diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin hari, semakin berjalan dalam ketepatan nilai. Tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan berkatin kita. Amin. Tuhan akan berkatin kita. Karena hobinya Tuhan memberkati sampai hari ini. The best Tuhan kita itu. Luar biasa. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati firman-Mu, nempel dalam hati kami, loh batin kami yang terdalam.
Terima kasih Tuhan kalau Engkau memberkati kami dengan semua kelimpahan berkat jasmani. Kami tahu Engkau punya maksud atas berkat itu memberkatin banyak orang yang kekurangan di sekitar kami. Bukan kami makan sendiri untuk kepuasan daging kami. Kami tahu ketika kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, karakter kami diubahkan. Kami diubahkan hari demi hari. Nama-Mu akan dipermuliakan. Nama-Mu akan ditinggikan dalam hidup kami. Kami kelihatan indah dan menarik di hadapan banyak orang, karena Tuhan yang mengubah kami yang dari dalam. Terima kasih Tuhan, bahwa terus kami mencapai destinasi-Mu, masuk ke level seperti apa yang Kau mau tetapkan dalam hidup kami, dan kami mengalami kemenangan. Kami akan mengalami kemenangan, breakthrough dan terobosan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kami, tindakan kami, sikap dan keputusan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bagi-Mu hormat, pujian dan pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Hamba mau berdoa untuk orang-orang yang sakit, Tuhan, oleh bilur Yesus dari jadilah Engkau sembuh, jadilah Engkau tahir. Tuhan, berikan perpanjangan umur, berikan kesehatan yang sempurna seperti waktu penciptaan. Dan Tuhan pakai hidup mereka dalam nama Yesus. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.